warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anakku semuanya? Apakah kalian sudah menyelesaikan tugas pembelajaran tematik? Jika sudah, mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran matematika. Nah, sekarang untuk matematika kita akan belajar bab 5 tentang pengolahan data. Yang punya buku paket matematika silakan kalian buka buku paketnya halaman 127. Sambil kalian menyimak penjelasan dari ibu guru ya. Nah, data itu apa sih? Data itu adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Silahkan kalian garis bawahi yang punya buku paketnya, jika tidak punya dan kalian catat ya di buku matematika. Itu data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Contoh data misalnya ada data kehadiran siswa seperti absensi, kemudian data jumlah siswa di sekolah atau data sensus penduduk. Nah, di sini juga ada contoh data. Data apa ya? Data luas kawasan hutan di wilayah Jakarta. Ya, di sini ditulis jenis kawasannya ada 9 jenis, kemudian ada nama-nama kawasannya. Ya, berdasarkan jenis kawasan tadi, kemudian juga ada luas hektar, luasnya berdasarkan satuan hektar dari masing-masing nama kawasan hutan tersebut. Nah, data yang dikumpulkan ini ya diperoleh berdasarkan penelitian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara mengumpulkan data dan mencatatnya. Bagaimanakah cara mengumpulkan data? Ada 2 cara. Ya, ada 2 cara mengumpulkan data. Yang pertama dengan cara pencatatan langsung. Cara yang kedua yaitu dengan kuesioner atau angket. Nah, untuk pencatatan langsung, cara memperoleh data bisa dengan wawancara, penelitian, atau pengukuran. Ya, contohnya perolehan suara dalam pemilihan ketua kelas. Nah, itu kan dicatat langsung ya di papan tulis atau di kertas ya. Siapa yang jadi ketua kelas akhirnya berdasarkan banyak suara yang memilih. Kemudian data hasil wawancara, misalnya nomor sepatu teman di kelas atau data hasil pengukuran tinggi badan siswa di kelas. Itu contoh data yang dikumpulkan melalui pencatatan langsung. Yang kedua dengan cara kuesioner atau angket. Apa sih itu kuesioner? Kuesioner atau angket disebut juga lembar isian. Ya, silakan kalian garis bawahi ya atau dicatat di buku paket kalian, di buku tulis matematika kalian. Nah, di sini ada contoh gambar angketnya ya. Nah, ini contoh. Jadi berupa lembaran fotokopian, nanti dibagikan, kemudian diisi ya data nama, kelas, kemudian dijawab. Misalnya di sini ada angket tentang olahraga yang digemari. Pilih salah satu. Nah, itu bentuk pengumpulan data berdasarkan kuesioner atau angket ya. Nah, sekarang kalian ibu kasih tugas nanti untuk mengumpulkan data dengan pencatatan langsung. Biasanya mengumpulkan data itu nanti hasilnya dicatat dalam bentuk tabel ya. Nah, seperti ini contohnya tabelnya. Ini adalah data perhitungan suara menu bekal yang dibawa siswa di hari Senin. Jadi katanya ada 4 menu bekal makanannya, nasi goreng, ada roti isi, ada yang bawa mie goreng, ada yang bawa nasi telur. Nah, berdasarkan hasil datanya bahwa yang bawa nasi goreng itu ada 12 orang. Dari mana tahu 12 orang? Ini terus namanya ya. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya begini ya. Berarti satu ikat turus ini jumlahnya 5. Kalau ada 2 ikat berarti 10. Nah, ini ada 2 nih 10 ya. 2 ikat kan berarti 10, ada 2 berarti jumlahnya
12. Seperti itu ya. Nah, ini yang bawa roti isi. Ada berapa? Oh, ini udah 1 ikat. Berarti 5 tambah 3, 8. Ya. Mie goreng. Oh, ada 2 ikat. 2 ikat. Berarti 5 sama 5, 10. Kemudian nasi telur. Ada 1 ikat sama 3. 5 tambah 3, 8. Nah, seperti itu ya. Jadi bentuk tabel nanti dihitungnya berdasarkan turus. Sekarang coba kalian lihat latihan halaman 129. Nah, di sini ada Dani ya ditugaskan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh 10 temannya saat acara bersih-bersih di kelas 5A minggu lalu. Nah, hasil pengamatan Dani saat itu diantaranya 1. Adi merapikan kursi dan mengelap jendela. Kalau si Apip membersihkan kolong meja. Kemudian Agung mengelap jendela dan menyapu lantai dan seterusnya. Jadi ada 10 siswa yang dicatat oleh Dani kegiatan yang mereka lakukan saat bersih-bersih. Jadi ternyata ada yang merapikan kursi, ya, ada yang membersihkan kolong meja dan seterusnya. Nah, berdasarkan pengamatan data yang dilakukan Dani tadi, dibuat tabelnya. Ya, tabelnya misalnya pertama kegiatannya merapikan kursi, ya kan? Nah, merapikan kursi ini ada berapa orang ya siswa yang merapikan kursi? Oh iya, ini pertama si Adi merapikan kursi. Kemudian siapa lagi yang merapikan kursi ya? Ajeng. Tadi kan Adi 1. Kemudian Ajeng 2. Siapa lagi ya? Oh, ketemu ini Fajri 3. Berarti ada 3 siswa. Tinggal ditulis di sini. 3 angkanya ya. Kemudian selain merapikan kursi apalagi? Oh, ada mengelap jendela. Ya. Mengelap jendela ada berapa? Hitung aja. Cari di sini. 1. Nanti kamu tandain 2. Mengelap jendela mana lagi ya? 3 dan hitung nanti ditulis turusnya, kemudian tulis angkanya. Kemudian selain mengelap jendela, ada yang membersihkan kolong meja, ya kan? Kegiatannya ada yang menyapu lantai. Tulis, ya. Kamu tulis di sini di kolom kegiatannya. Menyapu lantai, ada yang mengepel lantai. Tadi ya, ada yang mengganti taplak meja dan seterusnya. Kalian isi nanti latihan halaman 129 ini tabel datanya saja, ya. Diisi turusnya juga angkanya, kegiatannya ya, jumlah turus dan angkanya. Setelah itu kalian lihat halaman 130. Nah, ini adalah latihan lagi ya. Jadi di sini soalnya dijelaskan bahwa Nina sudah menyebarkan kuesioner atau angket. Tujuannya untuk mengetahui jenis olahraga kegemaran 10 siswa laki-laki di kelasnya. Hasil kuesionernya, yang pertama, si Tony ternyata gemar main sepak bola. Dani bermain futsal, Juna suka bermain bulu tangkis dan seterusnya. Ada 10 anak. Nah, dari 10 anak ini nanti kamu buat tabel datanya seperti tadi. Ya, diisi olahraga kegemarannya. Oh, yang suka olahraga apa saja di situ katanya? Ada sepak bola, ada futsal, ada bulu tangkis, ada berenang. Nah, yang suka sepak bola ada berapa siswa? Itu tulis turusnya. Ingat ya, kalau 5 itu diikat. Ya, setelah tulis turusnya, kemudian tulis angkanya. Seperti itu saja. Insya Allah bisa kok, mudah ya. Tinggal kamu mengecek data yang sudah ada dengan teliti. Nah, jadi ingat ya, tugasnya ada 2 ya. Latihan halaman 129. Halaman 129. Ini ya. Yang tabel ini kamu isi. Kemudian sama yang latihan halaman
130 ya. Nah ini ya yang latihan 2 tabel ini diisi. Bu, ditulis enggak ya datanya? Boleh ditulis, boleh tidak ya. Kamu kerjakan tabelnya, yang penting itu. Oke, paham ya? Terima kasih. Selamat mengerjakan tugasnya dengan benar dan teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.